Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah. Gila, kabarnya hari ini bagaimana? Sebenarnya saya kurang sehat, Bu, tapi saya akan tetap semangat untuk belajar. Ampun, Bila sedang sakit ya. Anak-anak, kita doakan bersama-sama semoga Bila dan teman-teman lain yang sedang dalam kondisi kurang sehat, semoga segera sehat kembali ya. Dan semangatnya Bila itu menular kepada kita semua, sehingga kita semua tetap semangat untuk belajar ya. Mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Hesya, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih Hesya sudah memimpin doa hari ini. Ibu ingatkan kembali tautan presensi sudah Ibu kirim melalui room chat. Sedangkan lembar kerja peserta didik dan materi ajar sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Semuanya sudah cek kan ya? Sudah, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru. Namun sebelumnya, Ibu ingin review dulu siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Saya Bu, Bagaimana Syahida? pertemuan sebelumnya kita belajar tentang mode aperture priority, Bu. Betul. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang mode aperture priority pada kamera DSLR. Kali ini kita akan membahas mode yang lainnya. Sebelum kita masuk, Ibu akan memberikan tes kemampuan awal terlebih dahulu kepada kalian. Ada 2 buah foto. Yang pertama, foto karya Ari Rex yang memperoleh Nature Photographer of the Year di International Photography Award 2020. Sedangkan foto yang kedua merupakan foto karya Mike Mays di mana memperoleh Third Place Advertising di International Photography Award 2020. Silakan kalian pilih jawaban yang tepat disesuaikan dengan 2 foto yang tadi sudah kalian lihat. Jelaskan pengaturan kamera yang harus dilakukan untuk menghasilkan 2 foto tersebut. Yang pertama, apakah dengan mengatur aperture secara manual sementara shutter speed dan ISO diatur secara otomatis oleh kamera? Yang kedua, mengatur shutter speed secara manual sementara aperture dan ISO diatur secara otomatis oleh kamera. Hasil rekapitulasi tes kemampuan awal kalian tadi menunjukkan bahwa kalian belum mampu menganalisis kedua foto tadi dihubungkan dengan mode kamera yang tepat. Tuh, materi ajar kali ini kita akan membahas tentang mode shutter priority pada fotografi dasar. Ibu ingin memotivasi kalian sebelumnya dengan kalian mempelajari materi ini. Nanti diharapkan kalian juga mampu menghasilkan foto-foto yang berkualitas seperti 2 foto tadi, sehingga mudah-mudahan kalian mampu memenangkan kompetensi bahkan tingkat internasional ya. Tujuan pembelajaran seperti ini. Melalui problem-based learning, nanti diharapkan selama pembelajaran melalui video conference, kalian akan mampu membiasakan bersikap disiplin waktu dalam melaksanakan kegiatan pelajaran sesuai tata tertib. Kalian juga nanti akan mengamati presentasi mengenai konsep shutter speed. Setelah itu nanti kalian akan mampu menganalisis tentang shutter speed pada fotografi dengan kritis, lalu mampu mendiferensiasikan mode shutter priority dengan mode kamera lainnya. Kalian akan mensimulasikan penggunaan mode shutter priority secara kolaborasi. Setelahnya diharapkan kalian mampu mengorelasikan hubungan shutter speed dan exposure, mampu memilih angka shutter speed untuk menghasilkan foto yang sesuai, juga mampu memilih angka shutter speed untuk menghasilkan foto freeze motion. Juga diharapkan kalian mampu memilih angka shutter speed untuk menghasilkan foto blur motion. Kalian akan mampu menampilkan hubungan angka shutter speed terhadap jenis foto di mode shutter priority pada fotografi dasar dengan tepat. Sedangkan untuk keterampilannya, nanti kalian akan mensimulasikan dan diharapkan kalian akan mampu menentukan angka shutter speed untuk menghasilkan foto dengan exposure yang sesuai secara kolaborasi. Kalian akan mampu menentukan angka shutter speed untuk menghasilkan foto freeze motion secara kolaborasi dengan tepat. Juga menghasilkan foto blur motion. Aspek afektifnya nanti kalian akan diminta perwakilan untuk presentasikannya. Di situ nanti kalian menunjukkan sikap percaya diri saat mengomunikasikan hasil diskusi, juga menggunakan bahasa yang baik, dan diharapkan kalian akan mampu membiasakan penerapan aspek K3 dalam prosedur fotografi dasar. Ini adalah segitiga exposure yang terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Apabila dianalogikan, gambarannya sebagai berikut. Aperture itu seperti seberapa besar kita membuka keran air. Sedangkan shutter speed adalah waktu lamanya kita membuka keran air untuk memenuhi ember. Sedangkan ISO adalah kuatnya dorongan air dari sumbernya. Kan air yang mengalir itu diumpamakan sebagai cahaya.
Yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah shutter speed. Shutter speed adalah ukuran kecepatan buka tutup tirai pada kamera sehingga sensor dapat menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek. Cara kerja shutter itu seperti jendela, terbuka dan tertutup. Dia berada di depan bidang sensor, idealnya selalu tertutup. Tapi ketika shutter release ini ditekan, maka shutter ini akan terbuka. Lalu nanti akan menutup kembali, sehingga saat dia terbuka, cahayanya akan masuk dan menyinari sensor. Nah, ukuran shutter speed, kalian pernah memperhatikan di kamera ada 1/25. Nah, angka 1/25 ini menunjukkan shutter speed, artinya kecepatan membuka tutup rana per 25 detik. Kebanyakan DSLR modern atau kamera mirrorless saat ini memiliki shutter speed yang paling cepat hingga di 1/4000 atau bahkan ada yang 1/8000. Juga memiliki shutter speed yang paling lama itu di angka 30 detik. Karena shutter speed dan exposure. Exposure itu kan mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke film atau sensor gambar ya. Angka 1/2000 menunjukkan kecepatan rananya itu 1/2000 detik. Sehingga cahaya yang masuk itu akan sedikit karena kecepatan menutup rananya itu per 2000 detik. Sedangkan 2 detik ini akan mengakibatkan banyak cahaya yang masuk. Efeknya foto akan jadi lebih terang. Beda kan perbandingannya sama ini ya, sama yang 1/2000. Dengan shutter speed ini bisa menghasilkan freeze motion dan blur motion. Shutter speed yang cepat ini bisa membekukan gerakan objek dalam foto, sehingga tidak akan banyak cahaya masuk dan gerakan objeknya juga akan kabur sepanjang arah gerak. Contohnya ini ada foto gerakan burung 1/1000 ini dibutuhkan kecepatannya. Oke, berikutnya ada blur motion, membutuhkan shutter speed yang lama dalam membuat banyak cahaya yang masuk, sehingga nanti akan ada gerakan objek menjadi buram atau blur. Contohnya ini, di sini dengan shutter speed 5 detik akan menghasilkan gerakan kembang api. Kamera itu modenya ada yang otomatis, ada yang semi otomatis, dan ada yang manual. Yang kita bahas minggu lalu di semi otomatis aperture priority. Sedangkan yang sekarang kita akan bahas di mode shutter priority. Untuk di Canon itu simbolnya adalah TP atau time value. Lalu di Nikon itu S, di Olympus S, di Sony juga S. Saat kalian mensimulasikan ini, pastikan kalian juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya dengan memegang kamera nanti dengan benar. Gunakan tangan kiri sebagai tumpuan. Nanti tangan kanan ini berfungsi untuk mengatur shutter, aperture, dan tombol lainnya. Namun, jika kalian di rumah tidak menggunakan kamera, kalian simulasikan ini menggunakan web kamera simulator. Linknya sudah Ibu berikan di room chat, kalian boleh klik di situ ada kamera simulator, bisa diklik. Web kamera simulator ini karya dari Canon, kita bisa pilih yang shutter priority. Nah, tadi Ibu menyebutkan angka shutter speed. Kalau kalian memilih angka shutter speed 1 second, kita lihat hasilnya setelah shutter release diklik. Nah, ini akan memberikan hasil gambar yang terang. Kenapa? Tadi karena kalau 1 detik itu kan bukaannya lama. Jadi banyak cahaya yang masuk, gambarnya akan terang. Itu hubungannya dengan exposure. Sedangkan kalau kalian memilih 1/4000 second, hasilnya gambar akan gelap. Kenapa? Karena cahaya yang masuknya juga sedikit dan menghasilkan foto yang tadi blur motion istilahnya. Pelajaran yang menggunakan problem based learning, maka kalian akan Ibu orientasikan terhadap masalah. Ada 6 masalah yang harus kalian pecahkan dan kalian harus tentukan solusi angka shutter speed yang tepat itu berapa. Soal yang pertama, get a good exposure. Silakan kalian nanti cari shutter speed yang tepat untuk foto dengan exposure yang baik itu berapa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, silakan kalian masuk ke dalam breakout room. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Waktu diskusinya selama 5 menit ya. Nanti sesekali Ibu akan masuk ke breakout room untuk mengamati diskusi kalian. Silakan. Bagaimana anak-anak? Apa ada kesulitan dalam mencari solusi untuk setiap permasalahan? Saya, Bu, Ya, bagaimana Hana? apakah kemungkinan ada kasus masalah dengan jawaban angka shutter speed yang sama, Bu? Ya, tentu saja Hana, tidak menutup kemungkinan akan ada masalah yang solusinya dapat dipecahkan dengan angka shutter speed yang sama. Nah, karena itu kalian harus teliti dalam mencari solusinya ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman, sekarang mari kita diskusikan solusi dari setiap masalah. Soal pertama, bagaimana menghasilkan foto dengan exposure yang baik. Speed berapa ya yang sesuai untuk masalah itu? Semua sudah kembali ke main room. Sekarang kita akan mulai presentasinya. Silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Saya
Mudi akan mewakili kelompok untuk capture the movement of the propeller, juga shutter speednya 1 second. Dan yang terakhir, make the propeller look still, itu shutter speednya 1/4000. Terima kasih Mudi dan teman-teman kelompok 1. Selanjutnya, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya memberikan apresiasi kepada kelompok Mudia dan Sita yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mengapa untuk kasus foto baling-baling tampak diam, shutter speed 1/1000? Silakan Sita, jawaban pertanyaan dari Dara. Terima kasih Dara untuk apresiasi dan pertanyaannya. Alasan kami memilih solusi shutter speed 1/1000 detik untuk masalah foto baling-baling tampak diam adalah karena foto yang dihasilkan merupakan salah satu bentuk foto freeze motion. Foto tersebut dapat dihasilkan dengan shutter speed cepat dan tidak bisa dihasilkan dengan shutter speed yang lambat. Terima kasih kepada Mudi dan Sita yang sudah mewakili kelompoknya, juga kepada Dara yang sudah memberikan apresiasi dan pertanyaan kepada teman-temannya ya. Akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang tadi sudah kalian lakukan. Kalian sudah mampu menjawab dengan benar setiap permasalahan, mampu menentukan shutter speed yang sesuai untuk foto dengan exposure yang baik, freeze motion, dan foto slow motion. Dari sini menunjukkan kalian ada peningkatan kemampuan, sikap, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, ada peningkatan keterampilan, tadi kalian sudah mampu mensimulasikan dengan baik, dan yang terakhir pengetahuan juga Ibu ukur sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian yang tadi mensimulasikan yang menggunakan kamera, pastikan kameranya disimpan lagi dengan baik. Juga kalian yang tadi mensimulasikan yang menggunakan web browser, pastikan web browsernya ditutup dulu ya. Kita akan masuk ke kegiatan post test, mengukur kemampuan pengetahuan kalian dalam penerapan high order thinking skill. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Selamat kepada Mudi yang memperoleh posisi pertama dan yang nilainya masih di bawah KKM. Tidak perlu khawatir, nanti remedial akan dilakukan melalui Google Classroom. Sedangkan untuk kalian yang nilainya sudah di atas KKM atau pas KKM dan ingin melakukan pengayaan juga akan dilakukan melalui Google Classroom ya. Siapakah di antara kalian yang ingin memberikan refleksi dan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang paling berkesan dari materi hari ini? Saya Ibu. Oke, Altia, silakan. Materi yang saya pelajari hari ini adalah tentang shutter speed, mode shutter priority, dan bagaimana menerapkannya melalui web kamera simulator dengan menjawab permasalahan di menu challenge. Bagian yang paling berkesan menurut saya adalah saat mempelajari simulator kamera. Nah, saya menjadi paham tentang mode shutter priority dan bagaimana menerapkannya. Walaupun saya tidak mempunyai kamera, saya tidak terhambat untuk dapat belajar tentang mode yang ada di kamera. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Altia untuk refleksi dan kesimpulannya. Jadi hari ini kita semua sudah belajar tentang mode shutter priority, blur motion, freeze motion, dan gambar dengan exposure yang baik ya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan mengkorelasikan antara materi yang kemarin, aperture priority, dan yang hari ini, shutter priority, untuk diterapkan dalam membuat komposisi gambar yang baik dalam fotografi dasar. Sekarang waktunya sudah berakhir. Untuk sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan kepada Hesya untuk memimpin doa penutup pertemuan kali ini. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.